Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan berikan kesempatan sejak kecil kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya contoh aja kita memberikan sikap yang hormat sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, kita mau berjanji sama Tuhan, kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita berkata bersama-sama. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu. Tuhan, katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sejak kami kecil Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Karena itu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah belajar pada hari-hari yang kemarin bahwa kita ini diciptakan begitu spesial. Kita ini diciptakan begitu mulia, seturut dengan gambar dan rupa Allah, diberikan kemampuan-kemampuan yang khusus, diciptakan sebagai makhluk sosial dan diciptakan untuk bekerja. Hari ini contoh akan mengajak kita belajar bersama-sama tentang bebas tapi terbatas. Apa maksudnya ya bebas tapi terbatas? Mari kita belajar. Nah, adik-adik, waktu Tuhan menciptakan manusia dengan segala sesuatu di dalam dunia ini, Tuhan Yesus atau Allah Tritunggal itu menciptakan kita dengan yang namanya kehendak bebas. Artinya, kita ini bebas untuk melakukan apa saja. Kita manusia itu bisa pergi ke sana kemari, manusia itu bisa menikmati segala sesuatu dengan bebas, sesuai dengan keinginan hati manusia. Tetapi adik-adik, Tuhan tahu bahwa kalau manusia nih dibiarin bebas begitu saja, manusia itu akan menjadi liar. Manusia itu pada akhirnya akan mati karena keliarannya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan batasan kepada manusia supaya manusia itu tidak menjadi liar, supaya manusia itu tidak mati karena keliarannya. Tuhan mengasihi manusia, karena itu Tuhan memberikan aturan, Tuhan memagari manusia dengan batasan-batasan yang ada. Nah, kasih contoh ya, kalau adik-adik piara ikan misalnya di rumah,
Ikan itu kan ada di dalam air kan? Kalau ikan itu di dalam air, ikan itu pasti bebas bergerak kemana saja dia mau. Tapi aturannya nih, kalau ikan itu diangkat dari air, maka ikan itu akan mati. Karena ikan pasti tidak bertahan. Ikan itu pasti mati ketika keluar dari dalam air. Jadi aturannya, ikan itu harus tetap berada di dalam air. Melanggar aturan, ikan itu akan mati. Nah, pakai contoh ini untuk mengajar kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, tapi Tuhan memberikan batasan supaya manusia itu tidak mati, manusia itu tidak menjadi liar. Mari kita buka Alkitabnya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Adik-adik perhatikan di slide, contoh bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah adik-adik, jadi Tuhan itu mengasihi manusia. Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Sehingga Tuhan itu memberikan batasan kepada manusia. Tuhan itu memberikan aturan kepada manusia. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi manusia itu bebas, tapi manusia itu terbatas. Karena Tuhan memberikan batasan kepada manusia untuk memagari manusia, supaya manusia itu tetap dapat menikmati semua yang baik sampai pada kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik, manusia itu bebas, tapi terbatas. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Di rumah pun demikian adik-adik. Papa mama sangat mengasihi kita. Kakak-kakak sangat menyayangi kita. Para lause sangat mengasihi kita. Itu sebabnya papa mama memberikan aturan di rumah. Bukan untuk membebani kita, bukan. Tapi supaya kita itu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Jadi adik-adik harus bersyukur kalau papa mama memberikan aturan. Papa mama membatasi kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jangan begini, jangan begitu. Karena papa mama sayang sama kita. Papa mama mau supaya kehidupan kita lebih baik. Apalagi Tuhan. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan aturan-aturan melalui firman-Nya. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang baik. Kita dapat terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sampai pada kehidupan yang kekal. Nah demikian renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Tapi yuk kita berdoa dulu sebelumnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan memagari kami dengan firman Tuhan. Tuhan memagari kami, Tuhan membatasi kami dengan firman Tuhan, aturan-aturan yang daripada Tuhan. Karena itu kami mau belajar supaya taat sama Tuhan, taat sama papa dan mama, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya! Amin. Adik-adik, demikian renungan pada hari ini. Tetaplah jadi berkat supaya Tuhan dimuliakan. Salam.